kisses deadly, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. All along I've been coming for ya, and I hope it meant something to ya. Call my name, I'll be coming for ya, coming for ya, for ya. Oh, she loves it when I call for ya. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Dan sesaat lagi pendengar, pukul 9 pagi nanti kami akan hadirkan sesi dialog interaktif dengan topik gagal berhaji, uang bisa ditarik, dengan narasumber pendengar Kepala Seksi Pendaftaran Haji dan Dokumen Reguler Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Bapak Asa Afif, dan juga anggota BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia, Bapak Profesor Hamid Pandu. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Laras hati berkelana, iris janji menghuni bisikan. Bisikan memacu hasrat, desir-desir mimpi, isyaratkan legit dunia. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Skala santun yang kau endap di jiwaku tak terisap dulu. Kini kecapkan sesalku, hanya mencintamu terkoyak buram mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Laras hati, alirkan diri kembali, membujur tubuhku. Sejuk pangkuan dirimu, tak ingin terbungkus penyesalan. Puing-puing janjiku, ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Maafkanlah aku selama ini. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku, ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah
satu-satunya, kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku kupugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Check that. Teringat masa yang lalu, terlintas di benak tentang dirimu. Bayang indah bersamamu tak akan terganti. Oh, Walaupun kini kau tak lagi denganku, tapi kau selalu ada di hatiku. Semua kenangan aku dan dirimu takkan terhapus. memang cuma kamu yang bisa membuat diriku menggila. Memang cuma kamu yang mampu hadir di hidupku, temani hari. Memang cuma kamu yang bisa membuat diriku mencinta. Memang cuma kamu yang mampu hadir di tidurku, hias mimpi-mimpiku. Teringat masa yang lalu, Teringat masa yang lalu, tas di benak tentang dirimu. Bayang indah bersamamu bayang indah bersamamu. akan terganti. Cuma kamu yang bisa membuat diriku menggila. Memang cuma kamu yang mampu hadir di hidupku, temani hari. Memang cuma kamu yang bisa membuat diriku mencinta. Memang cuma kamu yang mampu hadir di tidurku, hias mimpi-mimpiku. Sulitku untuk melupakanmu, Sulitku untuk melepaskanmu. sulitku untuk melupakanmu, Sulitku untuk melepaskanmu. sulitku untuk melupakanmu, Sulitku untuk melepaskanmu. sulitku untuk melupakanmu. Sulitku untuk melepaskanmu. Memang cuma kamu Yang bisa membuat diriku menggila. Memang cuma kamu yang mampu hadir di hidupku, temani hari. Cuma kamu yang bisa membuat diriku menggila. Memang cuma kamu yang mampu hadir di hidupku, temani hari. Memang cuma kamu Yang bisa membuat diriku mencinta.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita bersama di Lintas Makassar pagi di sesi dialog interaktif. Hari ini Rabu tanggal 8 Juni 2022 dan pendengar setelah 2 tahun tidak memberangkatkan haji akibat pandemi COVID-19, akhirnya pemerintah kembali mengirim jamaah calon haji tahun ini. Berbeda dengan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, pemerintah Arab Saudi memberikan beberapa syarat bagi jamaah calon haji yang akan menunaikan ibadah haji, diantaranya adalah maksimal berusia 65 tahun. Persyaratan ini membuat banyak calon jamaah haji batal berangkat mengingat sebagian besar calon jamaah haji Indonesia yang berusia lanjut. Nah, bagaimana kemudian nasib jamaah lansia? Kita juga akan bahas hal ini dalam sesi dialog interaktif dengan topik gagal berhaji, uang bisa ditarik. Nah, kita akan bahas hal ini bersama dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan juga kami nanti akan bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Narasumber kami yang pertama, kami sudah tersambung di telepon bersama Bapak Haji Asa Afif. Beliau merupakan Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kementerian Agama Sulawesi Selatan, dan kami sudah terhubung bersama Pak Asa. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asa. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Asa, terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini, tentu berbagi informasi-informasi penting untuk masyarakat khususnya calon jamaah haji yang saat ini mendengarkan. Kabar sehat pagi ini Pak Asa? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Asa, di mengawali kebersamaan kita mungkin Pak Asa ingin menyampaikan juga nih informasi terkini terkait pemberangkatan jamaah haji musim haji 1443 Hijriah di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Asa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan lagi, saya adalah Asa Afif. Sekarang tugas sehari-hari di Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa untuk jemaah haji Sulawesi Selatan pada musim haji tahun 2022 ini akan memberangkatkan jemaah haji sebanyak 3.320 jemaah haji khusus dari Sulawesi Selatan. Jemaah haji ini adalah jemaah haji reguler yang pada tahun 2020 kemarin tertunda berangkat karena pandemi COVID. Sehingga pemerintah Arab Saudi pada tahun 2022 ini kembali bisa menerima jemaah haji dari luar negara Arab Saudi. Jadi pada tahun 2020 hanya dari internal warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang ada di sana. Tapi pada tahun 2020 ini pemerintah Arab Saudi membuka akses kembali kepada masyarakat muslim di seluruh dunia untuk kembali bisa berhaji. Tapi dengan keterbatasan-keterbatasan seperti kuota yang sebelumnya
sekitar 2.500.000 pada kondisi normal. Untuk tahun ini Arab Saudi hanya menerima jemaah haji dari keseluruhan itu sebesar sekitar 1 juta jemaah haji saja. Nah, di sini Indonesia mendapatkan kuota sebesar 100.051 orang jemaah haji. Itu terdiri dari haji reguler dan haji khusus. Nah, untuk Sulawesi Selatan sendiri, kita akan mengirimkan jemaah haji sebesar 3.320 itu akan mulai diberangkatkan. Kloter pertama itu masuk asrama haji pada tanggal 16 Juni ini, dan insya Allah akan terbang ke Arab Saudi pada tanggal 17 Juni. Ya, mungkin saja itu yang bisa sampaikan sementara, Pak. Baik. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah ini sudah diberangkatkan setelah 2 tahun penantian setelah pandemi, dan walaupun kuotanya terbatas begitu. Tadinya Sulawesi Selatan kuotanya berapa, Pak Asa, sebelumnya? Kalau kondisi normal di penetapan di tahun 2020 itu kita kuotanya 7.272. Itu kondisi normal. Tapi untuk tahun 2020 ini kurang lebih 45% sekian, jadi sekitar 3.320. Oke. 3.320 dan akan masuk asrama ini tanggal 16 Juni dan berangkat 17 Juni. Betul, 16 Juni masuk asrama, 17 Juni berangkat Tanah Suci. Sejauh ini persiapan seperti apa, Pak? Apakah ada kendala dan seperti apa pelaksanaannya? Persiapannya yang pertama masalah dokumen. Sampai sekarang kita sudah proses dokumen di pusat, kemudian melalui Kementerian Agama pusat itu melakukan request visa ke Kedutaan Besar Arab Saudi. Nah, sampai sekarang ini masih dalam proses. Insya Allah semua jemaah haji yang kita sudah rencanakan berangkat lewat kloter awal mudah-mudahan rampung dalam pekan ini sisanya. Kemudian yang kloter-kloter selanjutnya insya Allah akan berangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian kita juga sampai sekarang masih intens melakukan manasik haji di seluruh kabupaten kota. Jadi manasik kabupaten kota itu terdiri dari 4 kali manasik haji di kecamatan masing-masing jemaah haji, kemudian 2 kali di tingkat kabupaten. Jadi total manasik haji yang dilakukan 6 kali. Kemudian koper-koper jemaah juga sudah didistribusikan ke kabupaten kota sehingga jemaah sudah bisa mengambil kopernya, kemudian bisa melengkapi data-data di koper, mengisi barang-barangnya untuk persiapan keberangkatan haji. Baik. Tadi disebutkan bahwa ya perubahan terjadi pada kuota begitu. Nah, untuk tahun ini sendiri Pak Asa, aturan seperti apa? Seperti apa maksudnya, Pak? Oh ya, mungkin persyaratannya ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, untuk tahun ini penetapan Arab Saudi selain pengurangan kuota, juga Arab Saudi membatasi usia jemaah haji yang bisa masuk ke Arab Saudi. Usia maksimal yang bisa datang pada tahun ini, yang bisa menunaikan ibadah haji maksimal 65 tahun per 30 Juni tahun 2022 ini. Jadi jemaah yang usianya lewat dari 65 atau sudah masuk usia 65 tahun, walaupun sudah melakukan pelunasan pada tahun 2020 kemarin, tetap karena kebijakan ini adalah kebijakan dari Arab Saudi, makanya ditangguhkan dulu atau ditunda dulu keberangkatannya pada musim haji tahun ini. Insya Allah kalau kondisi normal di tahun-tahun yang akan datang, Arab Saudi sudah melepas kembali pembatasan-pembatasan itu, meniadakan pembatasan, insya Allah semua jemaah haji yang sudah masuk kuota kita bisa berangkatkan tanpa ada batasan-batasan usia. Kemudian yang kedua itu terkait dengan batasan masalah protokol kesehatan. Arab Saudi sudah mewajibkan semua jemaah haji yang akan dikirim menunaikan ibadah haji tahun ini harus sudah vaksin minimal 2 dosis vaksin lengkap. Kalau seperti vaksin Johnson Johnson itu hanya 1 dosis. Tapi kalau yang lain Sinovac, AstraZeneca, kemudian Moderna dan Pfizer itu minimal 2 dosis. Dan lebih bagus lagi, kami sangat menyarankan ketika jemaah haji bisa melengkapi dengan dosis tambahan atau dosis booster demi kesehatan dan keselamatan jemaah haji.
Kemudian persyaratan yang ketiga itu yang harus dipenuhi adalah PCR. Oh. Jadi semua jemaah haji yang akan berangkat harus sudah melakukan tes PCR itu minimal 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Minimal hasil tes PCR-nya negatif dan itu diterima atau sampel yang diambil itu minimal 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Dan itu dia pendengar informasi yang disampaikan Pak Asa Afif dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Nah Pak Asa, untuk pendengar kita yang akhirnya gagal berangkat haji tahun ini, yang kemudian tadi menanyakan begitu. Tadi kami buka sesi opini publik dengan pendengar, ada yang menanyakan juga untuk batasan usia 65 tahun ini seperti apa dan kapan, apakah sifatnya sementara atau seperti apa? Jadi ini karena kondisi pandemi, jadi ini ketetapan ini untuk berlaku tahun ini sementara. Mudah-mudahan Arab Saudi sudah membuka akses kembali, tidak ada pembatasan usia ketika kondisi pandemi sudah dianggap reda atau sudah terkendali untuk tahun-tahun yang akan datang. Baik. Dan nasib jemaah lansia seperti apa, Pak? Jemaah lansia. Jemaah lansia, kalau kita kategori lansia berdasarkan undang-undang itu di atas 65 tahun. Ya. Untuk tahun ini karena keterbatasan pembatasan dari Arab Saudi, jadi di atas 65 tahun memang tidak diberangkatkan dulu. Kalau kondisinya sudah normal, maka mudah-mudahan jemaah haji kita tanpa ada batasan usia lagi bisa berangkat ke Arab Saudi. Baik. Jadi tinggal menunggu giliran seperti itu, Pak ya? Iya, menunggu giliran untuk berangkat. Baik. Dengan adanya aturan ini, bagaimana kemudian respon masyarakat khususnya yang berusia 65 tahun ke atas yang mungkin masuk ke Kementerian Agama Sulsel, Pak Asa? Ya, memang banyak semacam pertanyaan yang masuk kami. Apakah jemaah yang usia di atas 65 tahun itu sudah tidak bisa berangkat lagi menunaikan ibadah haji? Cuman kami di sini hanya bisa menyampaikan bahwa ketetapan ini ketetapan pada tahun 2022 dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ya. Kalau kondisi yang lalu kan tidak ada pembatasan. Jadi kami berharap dan kita semua berharap semoga kondisi pandemi ini sudah reda sehingga pada tahun-tahun yang akan datang jemaah haji bisa berangkat lagi tanpa ada batasan-batasan usia. Jadi kami sangat mengharapkan jemaah haji yang usianya sudah di atas 65 tahun dan tertunda berangkat tahun ini walaupun dan juga jemaah haji yang belum masuk kuota tapi berusia di atas 65 tahun harap bersabar, mudah-mudahan kondisi yang akan datang sudah berubah sehingga ada kesempatan untuk kembali bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Jadi jangan panik dulu. Kita berharap jemaah haji yang di atas 65 tahun tidak panik, kemudian tidak ada upaya-upaya untuk menarik atau membatalkan pendaftarannya, sehingga kita masih berharap sebenarnya, semoga tahun-tahun yang akan datang tetap dibuka akses kepada semua jemaah haji dari kalangan usia, seluruh kalangan usia. Kalau secara jumlah, Pak Asa yang batal berangkat kategori lansia ini untuk tahun ini? Dari jumlah di Sulawesi Selatan itu kurang lebih kita 200 orang yang kategori di atas 65 tahun dan sudah pelunasan tahun 2020 kemarin. Dari jumlahnya sekitar 200 orang yang tertunda berangkatnya karena usia di atas 65 tahun. Sedianya berangkat tahun ini begitu Pak Asa? Sedianya berangkat tahun ini, betul. Tapi karena ada pembatasan kuota, kemudian pembatasan usia, jadi sekitar 200 orang itu yang lewat kategori di atas 65 tahun itu tertunda berangkatnya. Dan akan diberangkatkan insya Allah? Insya Allah berangkat tahun depan kalau Arab Saudi sudah membuka dan tidak ada pembatasan usia lagi. Insya Allah. Baik. Pak Asa tadi menyampaikan agar jamaah haji, calon jamaah kemudian ini tidak panik untuk menarik atau membatalkan. Ya. Ini untuk pendengar kita yang mungkin sudah punya rencana, tadi kami meminta juga tanggapan, ada yang niat ingin menarik begitu atau membatalkan. Apa yang ingin disampaikan Pak Asa? Ya, jadi seperti tadi saya ungkapkan, jemaah haji jangan panik dulu, mudah-mudahan karena ini kondisi kebijakan Arab Saudi ini terkait dengan kondisi pandemi COVID, pembatasan-pembatasan yang dilakukan semuanya terkait dengan pandemi COVID-19
2019 pada tahun ini. Mm-mm. Sehingga jemaah haji bersabar dulu, mudah-mudahan tahun depan kalau ketika kondisi sudah normal, semua bisa diberangkatkan tanpa pembatasan usia lagi, sehingga jemaah haji yang usianya di atas 65 pun punya kesempatan untuk kembali berangkat menunaikan ibadah haji. Jadi tidak perlu tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan bahwa seluruh jemaah haji yang usia di atas 65 tahun tidak ada kesempatan lagi untuk berangkat haji. Kita berharap semoga aturan itu ditarik kembali atau dicabut oleh pemerintah Arab Saudi di tahun-tahun yang akan datang. Jadi jemaah haji jangan panik dan usahakan, dan kami sangat menyarankan tidak menarik dulu atau membatalkan pendaftarannya, karena mohon maaf kalau mendaftar ulang kembali di Sulawesi Selatan itu masa tunggunya itu panjang sekali, Pak. Kondisi normal itu antara 30 sampai 40 tahun. Dan kabarnya calon jamaah haji dari Sulsel merupakan daftar tunggu terlama di Indonesia, begitu Pak Asa? Betul. Dari Kabupaten Bantaeng itu masa tunggunya sekarang 45 tahun, yang terlama se-Indonesia. 45 tahun? Betul. Baik. Untuk kondisi kuota normal pada tahun 2020 ya. Dasar perhitungannya kuota normal tahun 2020, perkiraan kalau jemaah haji di Kabupaten Bantaeng mendaftar tahun ini kemungkinan akan berangkat 45 tahun lagi. Jadi konsekuensi ketika ada yang kemudian berniat untuk menarik dananya, ini harus proses dari awal kembali, dan untuk antrian sendiri tidak lagi masuk, begitu Pak Asa? Betul. Kalau ada yang membatalkan pendaftarannya, dana setoran awalnya sebesar 25 juta dikembalikan, ketika ada niat untuk mendaftar kembali, harus kembali antrian yang baru. Jadi kembali tidak bisa antrian yang kemarin, nomor porsi yang kemarin yang sudah dibatalkan itu dipakai kembali, tidak bisa. Baik. Semoga jelas pendengar untuk Anda tadi yang menanyakan hal ini. Kemudian kami boleh baca komentar pendengar yang sudah masuk, Pak Asa ya. Ini ada Boleh, Pak Wibisono yang katanya ada keluarga berusia 70 tahun ke atas yang sudah menunggu sekian tahun dan rencana ingin menarik saja begitu dananya karena dirasa tidak mampu menunggu lagi dengan usia yang sudah sangat renta begitu, dengan kondisi fisik seperti itu. Ada yang ingin disampaikan, Pak Asa? Baik. Untuk usia kategori lansia di atas 65 tahun, pada kondisi normal sebenarnya dalam aturan undang-undang itu ada kuota khusus yang diberikan khusus untuk jemaah haji lansia kategori lansia di atas 65 tahun. Hanya saja memang karena jumlah jemaah haji yang di atas 65 tahun seperti di Sulawesi Selatan itu cukup banyak, makanya kita mengurutkan atau memprioritaskan usia yang lebih tua dulu. Dengan persyaratan jemaah itu sudah mendaftar minimal 5 tahun. Nah, untuk tahun 2020 sebagai gambaran, kuota Sulawesi Selatan untuk jemaah haji lansia di atas 65 tahun itu sekitar 73 orang. Untuk 2020 ya Pak ya. Kondisi normal 73 orang, tapi karena jumlah jemaah di atas 65 tahun itu sangat banyak, makanya yang masuk kuota di antara 73 orang itu usianya rata-rata seluruhnya di atas 95 tahun. 95 Nah, tahun. tapi memang ada kuota khusus yang diberikan diberikan kepada jemaah haji lansia itu berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Ya. Jadi untuk jemaah haji yang usia 70 tahun tadi, saran saya kalau misalnya betul-betul belum membutuhkan kalau pertimbangannya karena sudah tua renta, saran saya jangan dibatalkan dulu porsinya Pak. Siapa tahu ada kebijakan-kebijakan khusus lagi, misalnya ada penambahan kuota khusus lansia, itu kita belum tahu kebijakan yang akan datang. Tapi kalau misalnya sebagai untuk berangkat umrah, bisa saja berangkat umrah dulu untuk sebagai obat penahan rindu mungkin untuk ke Arab Saudi, bisa berangkat umrah, tapi kalau porsi hajinya jangan dibatalkan dulu. Atau juga kalau misalnya jemaah haji, mohon maaf sebelumnya, jemaah haji tersebut walaupun ketika sudah mendaftar haji dan meninggal, porsinya juga bisa dilimpahkan kepada ahli warisnya, sehingga kepada ahli waris itu yang menjadi
kategori ahli waris di sini seperti suaminya, istrinya, anak kandungnya, orang tua kandung, dan saudara kandung. Jadi porsi yang meninggal ataupun yang sakit permanen bisa dilimpahkan kepada ahli waris tersebut tadi. Oh, oke. Baik, pendengar kita yang juga menanyakan Pak Asa untuk lansia begitu, kuota khusus, apakah benar ada yang ditemani pendamping dan katanya kemana untuk mencari informasi ini termasuk ingin melapor? Jadi sekali lagi saya kembali mengulang bahwa untuk kondisi normal memang ada kuota lansia, kemudian juga diberikan kesempatan bagi pendamping jemaah haji lansia. Tapi untuk pendamping ini tidak ada kuota khusus seperti kuota lansia tadi. Jadi kuota pendamping itu diambil dari sisa kuota yang tidak terpakai di masing-masing kabupaten. Misalnya Makassar mendapatkan kuota 1.000 orang jemaah haji, diberikan masa waktu pelunasan selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan jemaah haji ini melakukan pelunasan, kemudian ada sekitar 100 orang atau 50 orang tidak melakukan pelunasan. Berarti itu menjadi sisa kuota. Nah, sisa kuota ini diberikan kepada beberapa kriteria, seperti jemaah haji yang sudah mendaftar tapi terpisah dengan jemaah haji yang sudah lunas. Maksudnya ini seperti penggabungan mahram. Ada suami dan istri yang terpisah pendaftarannya, sehingga misalnya suaminya sudah masuk kuota, istrinya belum masuk, boleh diusulkan untuk menggabungkan, ataupun juga anak dan orang tua, suami istri, anak dan orang tua. Kriteria yang kedua itu pendamping jemaah haji lansia. Tadi, ketika ada jemaah haji yang lunas ataupun yang masuk kuota lansia, jemaah haji lansia di atas 65 tahun yang sudah pelunasan, boleh diusulkan pendampingnya. Boleh pendampingnya diusulkan itu minimal, persyaratannya sama seperti yang saya kemukakan tadi, minimal sudah mendaftar haji 5 tahun, bisa diusulkan untuk mendampingi jemaah haji lansia. Dengan kriteria tadi, sesuai dengan hubungan kekerabatan suaminya, istrinya, anak kandungnya, atau saudara kandungnya. Seperti itu. Baik. Semoga terjawab pendengar penjelasan Pak Asa untuk Anda yang menanyakan hal tersebut. Nah, Pak Asa, ini tentu kalau kita melihat di media sosial juga di pemberitaan banyak kemudian para lansia yang sudah berumur begitu ini menyampaikan curhatan-curhatannya begitu. Mungkin termasuk untuk pendengar kita yang saat ini juga mendengarkan yang kemudian batal berangkat karena adanya aturan dari Arab Saudi ini. Apa yang ingin disampaikan Pak Asa? Saya bisa menyampaikan bahwa untuk ketetapan tahun ini memang pembatasan-pembatasannya bukan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Mata-mata ini kebijakan dari kerajaan Arab Saudi, sehingga jemaah-jemaah yang tertunda berangkat harap ikhlas dan bersabar. Insya Allah tahun depan akan menjadi prioritas untuk berangkatan haji. Dengan catatan mudah-mudahan Arab Saudi sudah tidak memberlakukan pembatasan-pembatasan usia lagi, sehingga tidak ada lagi semua jemaah yang sudah melakukan pelunasan tahun yang tertunda berangkat tahun ini bisa berangkat tahun yang akan datang, ditambah dengan jemaah haji yang masuk kuota. Jadi kita menunggu berapa besar penetapan kuota Arab Saudi untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, sehingga jemaah haji yang masuk kuota kita insya Allah akan berangkatkan. Baik. Kami baca komentar lagi dari Pak Ahmad, termasuk tadi Pak Roman yang ini mengomentari tentang daftar tunggu yang sangat lama, apalagi di Sulawesi Selatan. Apakah tidak ada kemudian solusi lain atau dilakukan katanya kajian ulang dari Kementerian Agama terkait daftar tunggu keberangkatan haji, termasuk sangat perlu adanya pengawasan data calon haji khusus terkait usia dari daerah-daerah. Silakan Pak Asa. Ya, jadi penetapan kuota itu dari kuota yang diberikan Arab Saudi itu sebenarnya berdasarkan penetapan dengan dasar satu kuota jemaah haji per 1.000 penduduk muslim. Itulah yang diberlakukan kepada seluruh negara-negara pengirim jemaah haji di seluruh dunia.
Indonesia kalau kondisi normal mendapatkan kuota sebesar 221.000 jemaah haji ini dengan asumsi perbandingannya 1 berbanding 1.000 penduduk muslim di Indonesia. Sehingga itu berlaku di seluruh dunia maupun di seluruh Indonesia. Nah, kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kuota tambahan dengan dasar pertimbangan Indonesia adalah negara muslim pengirim jemaah haji terbesar di seluruh dunia. Kemudian juga salah satu pertimbangan lainnya yaitu kita memiliki daftar tunggu yang paling banyak, yang paling lama. Bukan paling lama sebenarnya karena negara Malaysia pun daftar tunggunya sampai 100 tahun bahkan. Indonesia rata-rata paling tinggi 45 tahun. Kalau di Malaysia itu daftar tunggu haji itu sampai 80 sampai 100 tahun bahkan daftar tunggunya. Nah, kita berharap Arab Saudi sudah bisa memberikan atau memberikan tambahan kuota di tahun-tahun yang akan datang sehingga antrian kita di Indonesia bisa sedikit demi sedikit kita kurangi, tidak lagi jemaah haji itu harus menunggu sampai 40 tahun. Baik. Pak Asa, kabarnya juga di Tanah Suci kemudian cuaca akan sangat panas begitu, 44 derajat Celcius. Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk para calon jemaah haji yang akan berangkat? Betul. Pertama yang kami ingin sampaikan karena memang pada penyelenggaraan haji tahun ini cuaca di Arab Saudi masuk pada masa puncak-puncak musim panas. Dan diperkirakan cuaca mencapai 45 derajat sampai 50 derajat di siang hari, di malam hari bisa sampai 30 derajat sampai 35 derajat. Kami sangat mengharapkan jemaah haji itu yang pertama perbanyak minum air putih, jangan ragu-ragu untuk minum untuk mengurangi mencegah risiko dehidrasi. Kemudian yang kedua, kalau keluar di siang hari memakai alat pelindung seperti payung, tidak memakai pakaian yang warna gelap karena yang warna gelap bisa menyerap panas. Kemudian memakai topi misalnya. Kemudian ketiga, alas kaki usahakan ketika berkunjung atau mau masuk ke masjid itu alas kakinya atau sepatunya disimpan dalam kantong kresek, disimpan di bawah, dipegang pada saat tawaf ataupun sholat, disimpan di dekatnya supaya tidak tercecer karena banyak jemaah haji itu pada saat masuk Masjidil Haram di Mekah maupun Madinah itu sendalnya disimpan di tempat penyimpanan sendal, tapi ketika mau pulang sudah lupa tempat menyimpannya atau sendalnya tercecer sehingga tidak pakai alas kaki untuk dari Masjidil Haram menuju ke hotel. Banyak kita temukan kasus-kasus jemaah haji yang kakinya sampai luka melepuh karena berjalan tanpa alas kaki. Nah, itu kami sangat harapkan mengimbau kepada seluruh jemaah haji agar memperhatikan hal-hal seperti ini. Baik. Pak Asa, sebelum melanjutkan kembali aktivitas Anda pagi ini, ada hal penting lainnya mungkin yang perlu disampaikan untuk pendengar kita, silakan. Karena musim penyelenggaraan haji, keberangkatan haji kian dekat, jadi jemaah haji kembali mempersiapkan diri, mempersiapkan niatnya kembali dimantapkan. Saya cuma mau mengingatkan bahwa bisa saja kemungkinan kesempatan berhaji itu hanya datang sekali seumur hidup karena melihat waktu tunggu ketika orang mendaftar haji itu yang sangat lama. Kemudian jemaah haji yang sudah berangkat haji itu baru boleh mendaftar paling cepat 10 tahun sejak keberangkatan yang terakhir. Jadi ketika berangkat tahun 2022 misalnya baru bisa mendaftar haji lagi tahun 2032. Nah, setelah mendaftarkan pasti menunggu lagi sesuai dengan daftar tunggu atau masa tunggu yang sekitar 40 tahun lagi. Jadi saya bisa katakan bahwa bisa saja kesempatan berhaji itu sekali seumur hidup. Jadi manfaatkan dengan baik kesempatan berhaji tahun ini, permantap niatnya, laksanakan semua protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan di Arab Saudi.
kemudian menjaga atau memperkuat fisik dan mental, menjaga kesehatan sehingga insya Allah bisa berangkat menunaikan ibadah haji dengan sehat dan selamat, dan pada saat pulang insya Allah mendapatkan predikat sebagai haji mabrur. Amin, amin ya Allah. Baik, Pak Haji Asa Afif, terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini menyampaikan banyak hal tentunya untuk pendengar kita terkait persiapan haji di musim haji 1443 Hijriah. Pak Asa, selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Bapak Asa Afif, dan tetap bersama kami di sesi dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Anda yang ingin bergabung bersama kami tunggu di 082133339440. Kami kembali sesaat lagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi setelah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Pelaksanaan ibadah haji 1443 Hijriah atau tahun 2022 tentu berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Selain jumlah dibatasi, juga batas usia maksimal 65 tahun. Menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah keinginan setiap umat muslim sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji tahun ini, kami doakan semoga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan kusuk, tanpa hambatan, dan saat kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Saya Indrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pergi haji ke tanah suci.
Semoga Tuhan memberkati amal ibadah Isa ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi RRI Makassar, dan tadi kami sudah bersama dengan Bapak Asa Afif, Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kementerian Agama Sulawesi Selatan, mengenai bagaimana kemudian persiapan untuk pemberangkatan jemaah haji Sulawesi Selatan musim haji 1443 Hijriah. Dan pendengar, untuk narasumber kami selanjutnya kita sudah terhubung dengan Bapak Profesor Abdul Hamid Pakdu. Beliau merupakan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, dan kita sudah bersama Prof. Abdul Hamid Pakdu melalui sambungan telepon. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Halo, assalamualaikum warahmatullahi, Pak Prof. Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdul Hamid Pakdu sudah bersama kami di RRI Makassar. Kabar sehat pagi ini Pak Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa juga sehat ya, RRI semuanya. Amin. Termasuk yang kita harapkan tentunya pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji di Sulawesi Selatan yang rencananya 16 Juni sudah masuk asrama untuk kloter pertama, dan berangkat 17 Juni ini bisa berjalan dengan lancar, walaupun kemudian ada pengurangan kuota jumlah haji di Sulawesi Selatan tahun ini sebesar 3.320 seperti yang tadi disampaikan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Nah Pak Prof, terkait setelah kemudian 2 tahun tidak memberangkatkan haji akibat pandemi COVID, kemudian ada aturan baru selanjutnya dari pemerintah Arab Saudi, syarat maksimal berusia 65 tahun. Tadi Pak Asa Afif dari Kementerian Agama meminta untuk masyarakat kemudian untuk tidak panik
tadi kami juga meminta opini publik dari pendengar dan ini sudah ada yang ingin menarik juga, ada yang tetap ingin dananya disimpan saja begitu. Tadi termasuk pendengar kita yang sudah lama menunggu curhatannya, usianya sudah 70 tahun, keluarganya dan lagi-lagi tidak berangkat dan sudah ada niat untuk menarik dana hajinya. Mungkin Pak Prof ingin menanggapi, silakan Pak Prof. Terima kasih RRI yang budiman pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita tentu bersyukur karena pada tahun ini haji dapat dilaksanakan, proses haji yang selama 2 tahun ditunda ya oleh karena pandemi. Namun perlu dipahami yang pertama saya kira bahwa Indonesia tentu, pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia tentu senantiasa siap untuk berangkat haji. Namun selama ini ya, kuota maupun izin pemberangkatan haji dan persyaratan lainnya semuanya tergantung dari pemerintah Saudi. Termasuk kuota ya, meskipun tahun ini mulai dibuka haji dengan situasi kesehatan pandemi sudah mulai membaik ya, namun masih tetap ada, sehingga kuota yang diberikan untuk seluruh dunia hanya sekitar 50% dari biasanya. Ya, Indonesia akhirnya dapat 100.000 ya, orang dari mestinya 220.000 biasanya kuota. Ditambah lagi persyaratan karena pemerintah Saudi melihat bahwa masih ada masalah COVID-nya, ya, meskipun sudah relatif ya lebih baik, sehingga umur yang diperkenankan adalah usia di 65 maksimal 65 tahun. Dengan demikian terpaksa jemaah yang mestinya masuk daftar berangkat tahun ini, tapi terkendala dan umur ya terpaksa ya ini takdirnya ya mungkin tertunda lagi sampai tahun depan. Karena saya yakin bahwa semua yang tahun ini tertunda pemberangkatan tentu menjadi prioritas untuk tahun depan. Dan kita berharap bahwa persyaratan usia tahun depan tentu ya dengan situasi kesehatan di dunia ini sudah menjadi lebih baik ya tentu tidak ada lagi persyaratan umur sehingga semuanya bisa berangkat. Ya. Baik. Nah, berkaitan dengan keuangan karena ya pengelolaan keuangannya diserahkan ke pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji. Uangnya insya Allah senantiasa selalu siap ya dan setoran jemaah haji yang jumlahnya sekarang ini kurang lebih 5 juta orang ya seluruh Indonesia dan yang berangkat ya hanya sekitar 100.000 pada tahun ini ya 50% dari biasanya. Tentu dana yang tersedia tentu senantiasa aman ya dikelola oleh BPKH dan hasilnya tiap tahun ada dan hasilnya itulah yang kita sebutkan nilai manfaat yang digunakan untuk mencukupkan biaya pemberangkatan haji. Karena seperti kita ketahui pemerintah memutuskan bahwa biaya BPIH-nya atau ONH-nya yang dibayar oleh jemaah itu sekitar 35 juta ya secara rata-rata. 25 setoran awal, kemudian ditambah lagi 10 juta kemarin setoran lunas ya. Jadi sekitar 35. Meskipun terakhir pemerintah mengatakan mungkin naik ya 2 bulan lalu menjadi 39. Jadi ada kenaikan 4 juta, tetapi 4 jutanya pun dinyatakan bahwa jemaah tidak perlu bayar, 4 juta kekurangannya itu kemudian disiapkan dari dana yang dikelola di BPKH dari pemerintah. Sehingga tetap 35 kurang lebih ya. Nah, ada yang jaraknya jauh, dekat ya, 36, 37 dan seterusnya. Padahal dengan biaya real ya, 2 minggu lalu diumumkan bahwa ada tambahan lagi biaya yang dikelola oleh Kementerian Agama, biaya per jamaahnya per hari ini itu kalau dihitung secara real adalah 98 juta. 98. Per orang. Ya, yang dibayarkan jemaah adalah 35 juta. Ya. Kurang lebih hanya 30% yang jemaah bayar. Selisihnya itu 60-70% itu adalah ditambahkan dari hasil keuntungan uang jemaah haji yang dikelola di BPKH. Ya, sebenarnya keuntungannya itu kan didistribusikan untuk jemaah yang berangkat maupun jemaah yang belum berangkat.
ya yang namanya virtual account ya. Tapi memang kelihatannya karena harganya biaya haji semakin tinggi sampai 98 juta sehingga distribusi keuntungan kepada jemaah yang berangkat tahun ini itu relatif lebih besar ya, jauh lebih besar. Ya, tapi insya Allah ke depan saya kira itu akan menjadi lebih baik. Tapi uangnya secara keseluruhan siap ya, aman ya, dan baik uang secara keseluruhan dari jemaah tunggu ya, dan persiapan untuk jemaah berangkat semuanya tersedia dengan baik. Nah, untuk tadi ada pertanyaan gimana dengan yang ingin menarik dananya? Mungkin ada Itu saran. tentu Ini karena tadi Pak Prof juga ternyata ada yang menerima informasi setengah-setengah, berpikir setelah pandemi 2 tahun menunggu, kemudian ada yang informasi yang didapatkan bahwa usia batasan 65 berpikir bahwa ini selamanya begitu, padahal sementara Pak Prof ya? Iya, itu tahun ini saja karena pandemi ya. Jadi kalau ada yang batal itu tiap tahun kan banyak yang batal ya. Nah, kurang lebih yang batal untuk dari sebelum pandemi sampai sekarang secara rata-rata kurang lebih 1.000 ya seluruh Indonesia. 1.000 orang yang batalkan ya. Itu secara karena saya lihat alasannya ya mungkin karena ekonomi ya. Pertama ada yang sudah almarhum meninggal dan seterusnya ya. Tidak ada warisnya otomatis dia tarik. Atau ada kebutuhan ekonomi yang mendesak ya. Ya tentu dia harus manfaatkan uangnya bisa ditarik ya, dan lain-lain. Jadi setiap saat ada yang ingin menarik dananya itu terbuka ya, dan saya kira dengan mudah ya, tidak sulit ya, prosesnya diajukan ke Kemenak yang ada di kabupaten kota, selanjutnya dari sana akan dikirim ke Kemenak pusat, dari pusat verifikasi terus masuk ke BPKH, 1-2 hari saya kira uangnya akan dikembalikan ke rekening masing-masing gitu. Nah cuma memang kalau ditarik dananya ya yang 25 juta atau 35 juta, kalau ditarik berarti ya hilang daftar porsinya gitu kan, sehingga kalau tahun depan tiba-tiba mendaftar lagi ya dia mulai lagi dari awal. Dari awal berarti nunggu lagi sampai 30 tahun. Konsekuensinya misalnya. itu Pak Prof ya? Iya, konsekuensinya kalau tarik otomatis ya, karena ya yang lain jemaah sudah terlanjur banyak ya 5 juta lebih yang mendaftar, jadi tentu ya urutannya harus diperhatikan ya secara baik. Sejauh ini Pak Prof di pandemi lalu kemudian sekarang sampai saat ini apakah ada laporan-laporan yang kemudian menarik dananya? Kalau soal penarikan dana tiap tahun selalu ada gitu kan. Itu tadi saya sampaikan karena pertama berhalangan tetap ya, atau meninggal, yang kedua karena ada pertimbangan ekonomi ya, kebutuhan, terkadang kebutuhan untuk pendidikan, untuk anaknya dan seterusnya sehingga ditarik. Kurang lebih itu sekitar ya dari 2018-19 itu hampir 1 triliun ya tiap tahun, atau kurang lebih 1.000 jemaah ya, yang mendaftar. Karena kan jemaah baru tiap tahun itu kan kurang lebih 600 sampai 350 ribu orang. Ya, dan yang membatalkan atau menarik dananya itu karena berbagai alasan ya kurang lebih 1.000 orang tiap tahun. Di masa pandemi juga sama, tidak mengalami pelonjakan gitu kan. Kemarin sempat tahun lalu dikatakan bahwa banyak yang tarik dananya karena ada pembatalan berangkat haji. Ya sebenarnya bukan karena pandemi kemarin aja gitu ya. Jadi memang angkanya yang masyarakat tiba-tiba lihat ada yang menarik. Padahal memang tiap tahun kurang lebih 1.000 orang yang menarik. Dari pendaftaran baru tiap tahun kurang lebih 700 sampai 750 ribu orang. Baik. Pak Prof, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin ada hal penting lainnya, informasi yang ingin disampaikan untuk pendengar kita khususnya di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Prof. Iya, terima kasih. Jadi kalau kami dari Badan Pengelola Keuangan Haji, insya Allah menyampaikan ke jamaah bahwa insya Allah akan pemberangkatan dengan aman, ya, sudah memenuhi persyaratan kan. Untuk berangkat haji itu persyaratannya adalah istitoah, harus mampu secara ekonomi, mampu ya secara kesehatan dan pikiran. Dari sisi ekonomi ya yang berangkat hari ini tentu sudah dianggap bahwa mampu, meskipun pembayarannya dari jemaah 35 juta, tetapi ya tambahannya kurang lebih 60 ya sampai 70 juta itu berasal dari uang jemaah sendiri yang dikelola, sehingga itu merupakan haknya. Dan demikian total kebutuhan 98 juta yang digunakan per jemaah itu sudah merupakan haknya jemaah dan sudah memenuhi ya dari sisi kemampuan. Jadi tentu kita berharap bahwa jemaah berangkat dengan lega, ya sudah memenuhi persyaratan,
mudah-mudahan kesehatan dan pikiran berjalan baik sehingga pemberangkatan termasuk dari selatan ya, rencana kloter pertama tanggal 17 ya, Ya. bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan dengan biaya seperti ini ya, itu hampir seluruh kebutuhan sudah terpenuhi. Mulai pesawatnya ya, pulang pergi ya, pesawat saja itu biayanya 30 juta ya per orang. Jemaah kan bayar 35. Dan di bandara alhamdulillah masih tetap dapat living cost ya, 1.500 rial itu sudah 5 juta. Berarti sudah 35 juta. Kemudian seluruh akomodasi ya selama di Mekah, di Medina, plus selama di Armina, Arafah, Mina, Musdalifah, yang kemarin biayanya juga naik melonjak ya, sampai 16 juta per orang biayanya dari Saudi. Tingkat semuanya sudah terpenuhi, terbayar dengan baik. Ya. Sehingga jemaah tinggal melaksanakannya pelayanan baik, akomodasi, bus yang ada, makanan, ya, dan berbagai pelayanan lainnya sudah tersedia secara baik. Pak Prof, untuk pendengar kita lansia yang mungkin terkendala pandemi lalu, kemudian juga dengan aturan usia 65 tahun, ada pesan yang ingin disampaikan. Silakan Pak Prof. Ya, saya kira insya Allah doa niatnya tetap harus dijalankan meskipun kita umur 65, 66 ya. Saya mendaftar 3 tahun lalu, ya mendaftar lagi dengan anak saya diperkirakan berangkatnya itu umur 95 tahun ya. Tetapi ya tetap kita berniat untuk berangkat dengan niat yang baik, insya Allah ya dibukakan jalannya oleh Allah. Amin. Memang ibadah haji ya ibadah fisik ya kalau kita lihat, tetapi faktanya di lapangan kita lihat tidak kita melihat dari bahwa usianya sudah tua, yang muda jauh lebih kuat ya ketika melaksanakan ibadah. Tidak selalu demikian. Di banyak pengalaman ya, di pengalaman saya berhaji 2004, 2005, justru ada kawan-kawan saya haji dari daerah ya, itu umurnya sudah 70, ya, jauh lebih kuat dari kami ketika dia masih umur 50-an, 40-an dan seterusnya. Jadi insya Allah dengan niat yang baik ya, tidak harus melihat bahwa usia ya, 70, 75, 80, semua adalah atas kehendak Allah. Kita berikhtiar, insya Allah diberi jalan yang baik. Amin ya Rob. Baik, terima kasih banyak Prof. Abdul Hamid Padu sudah bersama kami di RRI Makassar menyampaikan berbagai informasi ke masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Profesor Abdul Hamid Padu dari sudah kami hadirkan pendengar perbincangan dengan beliau. Beliau merupakan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia, dan terima kasih sebelumnya kita sudah bersama dengan narasumber dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang tadi menyampaikan untuk tetap bersabar dan berdoa. Semoga dimudahkan tentunya, dan yang akan berangkat insya Allah dimudahkan dan dilancarkan serta menjadi haji dan hajah yang mabrur. Saya Ida Malik mewakili tim yang bertugas di Dialog Interaktif kali ini. Undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.